Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenag 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Agustina, guru DSD Negeri 45 Prabu Muli, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan Kemenag 1 tahun 2025, LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 2410418032. Pembuatan video ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 di kelas 4 dengan materi salam. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Jobrok, lonceng depan, gerak, tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dia bisa hadir di kelas kita untuk belajar pelajaran pendidikan agama Islam ya. Anak-anak harus jaga kesehatan, disiplin agar apa-apa yang kita ciptakan bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Karena Allah akan bersama anak-anak yang solih, mau berusaha dan bekerja keras ya. Baik, anak-anak harus semangat, hamasa. Tepuk semangat. Anak-anak, jadi pelajaran kita hari ini materinya adalah tentang salam ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, anak-anak mampu menjelaskan salam dengan baik. Salam itu apa? Ucapan salam bagaimana ya? Arti salam bagaimana? Dan yang kedua, anak-anak membuat paparan mengenai salam dengan baik ya. Nanti kita akan tampilkan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Anak-anak, hari ini materi kita adalah materi tentang salam. Nah, kegiatan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak itu membuat kelompok kecil 4 sampai 5 orang. Kemudian yang kedua, anak-anak menentukan ketua kelompok. Nanti pilih ya, kelompok 1 siapa ketua kelompoknya, kelompok 2 siapa, dan seterusnya ya. Dan yang ketiga, anak-anak melakukan diskusi kelompok dengan tema yang terdapat dalam rubrik aktivitas kelompok. Nanti Ibu tunjukkan apa aktivitas kelompoknya. Nah, anak-anak, ini adalah rubrik aktivitas kelompok. Kita perhatikan dulu gambarnya. Ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu gambar apa? Berpamitas kepada orang tua ketika kita hendak pergi sekolah. Yang kedua, bertemu teman. Yang ketiga, menelpon. Dan yang keempat apa itu? Bertamu. Ini adalah rubrik dan pertanyaannya anak-anak ya. Yang pertama, bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Yang kedua, bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? Yang ketiga, bagaimana sikap kalian jika memulai menelpon? Dan yang keempat, bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat atau rumah siapapun ya? Dan yang kelima, mengapa kita perlu menyampaikan salam? Nah, jadi anak-anak, mengapa kita perlu menyampaikan salam? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ibu, dari kelompok 2, ayo, Palen. Salam adalah doa. Karena salam adalah doa. Ada lagi? Ada lagi? Kelompok 3, Zafira. Apa? Karena salam untuk berpamitan. Karena salam digunakan untuk berpamitan. Iya, bisa. Yang ketiga, ayo. Siapa lagi? Kelompok 1, Ananda Aditya. Ayo. Dengan mengucapkan salam kita akan selamat. Dengan mengucapkan salam kita akan selamat. Siapa lagi? Ayo. Nah, sepertinya dari kelompok 4 terakhir. Ayo. Bagaimana, Jihan? Karena salam merupakan doa keselamatan, sehingga ketika kita seperti masuk rumah, berpamitan dengan orang tua dan guru, atau bertemu dengan teman yang muslim, atau saat kita mau menelpon, kita harus mengucapkan salam. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, ini adalah kisah teladan tentang materi kita salam ya. Ini kisah teladan
dengannya dan selalu menyapanya sambil tersenyum. Abdullah bin Haris pun mengisahkan bahwa dia belum pernah melihat orang yang lebih sopan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu mendahului kalau menyapa. Rasul menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Jika seseorang ingin berbicara dengannya, Nabi tidak pernah berpaling dari orang itu hingga ia pergi. Setiap kali berjabatan tangan dengan siapapun, Nabi tidak pernah melepaskan tangan orang itu hingga orang itu sendiri melepaskannya. Jadi kalau setiap bertemu dengan orang, siapapun, laki-laki atau perempuan, Nabi selalu menyapa lebih dahulu dan mengucapkan salam. Jadi anak-anak sudah membaca kisah teladan tentang salam tadi. Kita ada ini aktivitas kelompok yang akan anak-anak diskusikan dan dibuat. Nah, ini Ibu sudah sajikan peta konsep. Anak-anak buat dan jawab pertanyaan dari peta konsep tentang materi salam. Yang pertama, mengapa perlu menyampaikan salam? Nah, tadi ada yang bisa dijawabkan. Nah, yang kedua, arti salam. Apa arti salam? Nah, yang ketiga, ucapan salam. Bagaimana ucapan salam? Pasti anak-anak sudah tahu semua kan? Oh, iya. Dan yang keempat, kapan salam disampaikan? Nah, yang kelima, jawaban salam. Berarti kita mengucapkan salam, ada orang yang menjawab salam. Nah, bagaimana jawaban salam? Bisa kan? Nah, yang selanjutnya, siapa yang mendahului salam? Dan yang terakhir, bagaimana menyebarkan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi. Bisa dibuat? Anak-anak siapkan kertas putih. Ada? Ada. Baik anak-anak, sudah selesai ya? Jika sudah selesai, siap-siap untuk membacakan komentar dari kelompok temanmu yang lain. Siap? Ya, oke. Mulai dari kelompok 1 untuk membacakan komentar dari kelompok lain. Bagaimana tanggapan kelompok lain tentang tugas kelompok 1? Ya. Komentar dari kelompok 4 bahwa aktivitas kelompok kami sudah baik, tetapi penulisan jawaban salam masih ada sedikit salah penulisan. Baik, terima kasih kelompok 1. Baik, Ibu persilakan untuk kelompok 2. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 2? Ayo. Komentar dari kelompok 1 bahwa aktivitas kelompok kami sudah cukup baik. Baik, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk selanjutnya kelompok 3 dipersilakan komentar dari kelompok lain. Ayo. Komentar dari kelompok 2 bahwa kelompok kami sudah baik, tapi masih ada yang kurang
Oke, sudah cukup baik. Tepuk tangan. Selanjutnya Ibu persilakan kelompok terakhir dari kelompok 4. Bagaimana komentar dari kelompok temannya? Baik, aku akan membacakan komentar dari kelompok 3. Komentar dari kelompok 3 bahwa aktivitas kelompok kami sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Kasih tepuk tangan untuk kelompok terakhir, kelompok 4. Setelah kita sudah saling memberi komentar antar kelompok, ya, kita sudah mempelajari makna salam apa, ya, dengan menjawab dari peta konsep tadi dan anak-anak membaca di buku tulisnya, di buku pelajarannya juga. Jadi kita tarik kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya, dengan mempelajari salam dan mengetahui makna salam dengan baik, ya, merupakan salah satu upaya untuk menjaga Indonesia bangsa kita tetap aman dan damai, karena kita bisa menyebarkan salam dimanapun kita berada sesama umat muslim. Oke, umat muslim ya. Nah, terima kasih. Baik, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya dari pembelajaran kita hari ini? Baik, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Bagaimana pendapat kalian karena sudah mempelajari tentang salam? Ayo, kelompok 1? Iya, Ananda. Ya, Ananda. Ibu Tina persilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya pelajari tentang salam, salam yang sangat penting diucapkan karena merupakan salah satu doa keselamatan. Oke, terima kasih Ananda. Tepuk tangan. Jadi anak-anak, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga diberi kebermanfaatan, keberkahan kita mempelajari tentang salam, ya. Nah, untuk kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.